Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di dalam program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena setiap hari Tuhan boleh percayakan kita mendengarkan firman-Nya. Kita bersyukur karena setiap hari juga kita dikuatkan, kita diteguhkan, sekalipun kita masih banyak masalah, masih banyak pergumulan, namun dengan firman-Nya setiap pagi kita renungkan, maka itu mendapatkan kekuatan. Dengan merenungkan firman Tuhan ada pengharapan. Amin saudara. Dengan merenungkan firman Tuhan ada sukacita. Dengan merenungkan firman Tuhan ada damai sejahtera di hati setiap kita. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan bersamamu aku cakap menanggung segala perkara. Kenapa? Karena firman terlebih dahulu tinggal di hati kita. Orang boleh bilang tentang masalah hidup kita, orang boleh menceritakan tentang apa yang menjadi kekurangan kelemahan kita. Namun ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita hidup bukan karena apa kata orang, kita hidup karena apa kata firman tentang kita. Sehingga akhirnya setiap hari kita terus dibenahi, setiap hari kita terus dimurnikan, dan pada akhirnya setiap hari kita menjadi pribadi-pribadi yang mau diubahkan dan dididik dalam firman Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini saya rindu bukan hanya saya boleh menjadi berkat bagi saudara dan teman-teman yang lain, tapi setiap umat Tuhan yang merasa diberkati, merasa dikuatkan melalui program Bible and Coffee ini, ayo jadi berkat. Bagikan video singkat ini sehingga melalui renungan singkat ini banyak umat Tuhan juga yang dikuatkan. Amin. Karena Alkitab mencatat justru hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dunia semakin hari semakin lenyap dengan segala keinginannya. Kita yang melakukan firman Tuhan, Alkitab katakan tetap kuat dan bertindak. Kenapa? Karena dasar firman ada dalam kehidupan kita. Karena itu mari ajak setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat. Sehingga video ini saudara dikasih dalam Tuhan boleh menjadi berkat, bukan hanya saudara, bukan hanya berhenti di saudara, tapi bagikan juga sehingga setiap umat Tuhan yang mendengar, merenungkan firman Tuhan dan memulai hari bersama dengan firman akan tetap kuat menjalani hari-hari hidupnya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa saudara, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami tahu hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang menyertai kami. Kalau pagi hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, pengurapan-Mu turun atas kami ya Roh Kudus, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Dan firman itulah yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan dalam Yesaya pasal 48 ayatnya yang ke-12. Yesaya 48 ayat 12 begini firman Tuhan, dengarkanlah aku, iya kan, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Dengarkanlah Tuhan, dengarkanlah firman. Jangan dengerin omongan orang, jangan dengerin penghakiman orang tentang diri kita, jangan dengerin omongan-omongan orang tentang apa yang menjadi kelemahan kita, kekurangan kita, sehingga akhirnya kita stres. Makanya Tuhan bilang sama Yakub, Tuhan bilang sama Israel, Tuhan bilang juga buat saudara dan saya pagi hari ini, dengarkanlah aku. Makanya saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo dengarkan firman Tuhan setiap pagi. Kenapa setiap pagi? Karena setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan untuk memulai hari, itu jadi rema, jadi kekuatan, jadi pengharapan, jadi sukacita dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan bilang, dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Perhatikan apa yang harus didengarkan. Akulah yang tetap sama. Yesus Tuhan Allah tetap sama. Aku yang terdahulu, aku yang apa? Aku juga yang terkemudian. Dia Alfa dan Omega, awal dan akhir. Aku yang terdahulu, aku juga yang terkemudian. Perhatikan, aku tetap sama. Aku yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Berarti tidak ada yang berubah dari pribadi Allah. Maksudnya apa pendeta? Yesus Kristus dulu membuat mujizat, berarti sampai hari ini dia masih tetap membuat mujizat. Yesus Kristus dulu menyelamatkan saudara dan saya, menolong saudara dan saya. Dulu ketika kita masih berdosa, tinggal dalam kegelapan, dia selamatkan hidup kita. Bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih karunia dan kita menerimanya dengan cuma-cuma. Itu diberikan kepada saudara dan saya. Allah yang sama yang menyelamatkan hidup saudara dan saya, Allah yang sama yang menyertai hidup saudara dan saya adalah Allah yang sama yang sampai hari ini masih bisa buat mujizat. Katakan amin.
Sehingga akhirnya kita mengerti, tidak ada perubahan dari diri Allah. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia penuh dengan belas kasihan. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tetap membuat mujizat sampai hari ini. Kalau hari-hari ini engkau sudah mulai ragu, apakah Yesus masih bisa buat mujizat, pendeta? Apakah Yesus masih bisa membuat yang tidak ada menjadi ada? Saya sebagai hamba Allah memastikan Dia masih tetap sama. Amin. Dia masih tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan Yesaya 46 ayat 4 bilang begini, sampai masa tuamu. Maksudnya apa? Usia kita boleh terus bertambah-tambah, rambut boleh berubah, saudara dikasih dalam Tuhan. Bahkan usia kita bertambah, keriput boleh bertambah. Namun apa dikatakan? Sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi tidak ada perubahan dari Allah yang dulu menyelamatkan saudara dan saya, sampai dengan Allah yang sekarang memberkati dan menyertai hidup saudara dan saya. Tidak ada perubahan. Maka dalam Ibrani bilang pasal 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Jadi tidak ada perubahan dari pribadi Allah. Dia tetap Allah yang mengasihi, namun Dia juga tetap Allah yang adil. Dia tetap Allah yang mengasihi, namun Dia juga tetap Allah yang membenci dosa-dosa. Dia tetap Allah yang kudus. Dia tetap Allah yang suci. Dalam kesuciannya ada terang yang memancarkan kasih-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu pagi hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah berkata Tuhan sudah berubah. Dulu Tuhan tolong saya pada saat saya baru-baru bertobat, saya baru-baru diselamatkan, saya baru-baru menerima Yesus. Aduh, apa aja yang saya doa diminta dijawab sama Tuhan, apa aja yang saya doakan diberi. Saudara dikasih dalam Tuhan, tidak ada perubahan dalam pribadi Allah. Hanya terkadang kitalah yang sudah berubah, kasih mula-mula kita. Makanya Alkitab mencatat Tuhan menegur keras orang yang kehilangan kasih mula-mula. Berarti bukan pribadi Tuhan yang berubah, tapi pribadi manusianya, kitanya yang sudah berubah. Jadi pertanyaan hari ini, apakah kita berubah? Apakah kita masih tetap sama seperti dulu mencintai Tuhan pada saat kita menerima kasih mula-mula, pada saat kita baru pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Dia Allah yang tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia Allah yang menyelamatkan kamu sampai masa putih rambutmu, sampai masa tuamu. Dia tetap Allah. Dia sudah menyelamatkan kamu, Dia menanggung kamu, Dia menggendong kamu sampai selama-lamanya. Sehingga akhirnya pagi hari ini kita diingatkan, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih karunia-Nya tetap ada sampai saat ini. Anugerah-Nya tetap ada sampai saat ini. Kebaikan-Nya tetap ada sampai saat ini. Mujizat-Nya masih ada sampai saat ini. Karena Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa tidak ada perubahan dari pribadi-Mu. Hanya mungkin sekarang seringkali terjadi kami yang mengalami perubahan. Kami mulai jauh dari Tuhan. Kami mulai bertindak sesuka hati kami. Pada akhirnya kami mulai menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan sudah berubah. Dan pagi hari ini kami diingatkan, tidak ada pernah perubahan terjadi dalam pribadi Allah. Engkau Allah yang menyelamatkan, Engkau Allah yang menanggung kami, Engkau Allah yang menggendong kami. Bahkan sampai masa putih rambut kami tidak ada pernah perubahan. Usia kami boleh lanjut, rambut kami boleh berganti warna, namun Tuhan berjanji, aku tetap Dia. Aku sudah menggendong kamu dan aku mau menanggung kamu terus. Bapa, kami berdoa, biarlah kami diteguhkan, kami dikuatkan melalui firman-Mu. Sehingga kami percaya Yesus kami tidak pernah berubah. Bahkan Yesus kami sampai hari ini tetap sanggup membuat mujizat. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Puji Tuhan. Yesus Kristus tidak pernah berubah.
dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia sudah menyelamatkan saudara dan saya. Dia mau menanggung kita terus. Tuhan Yesus memberkati.